Ya harus ada aturan-aturannya. Secara hukum dan memilih domisili tetap di kantor Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Loh. Jadi saya bukan takut sama Dondi karena Dondi pintar. Oh, Dondi ngawur. Dondi tidak paham Alkitab. Dondi memutarbalikkan Alkitab. Begitu. Oke. Aturannya apa? Pertama, nggak boleh menghina pribadi lawan bicara. Nggak boleh menghina agama orang lain. Apalagi menghina sesembahan orang lain. Salahnya di mana kalau ada aturan begitu? Iya, cuman batasan-batasan ini mungkin yang kurang jelas gitu. Nah, batasan-batasan itu nanti yang ngatur atau yang monitor itu moderator. Moderator. Iya. Tapi selama moderator mengatakan masih boleh, artinya nggak melanggar dong? Kalau moderator masih bilang boleh, tapi salah satu lawan bicara merasa dihina, salah satu tim debat bisa protes ke moderator, gitu. Artinya layangkan protes kan? Iya. Bukan lu langsung main nangkapin orang gitu? Nangkep gimana? Emang bisa kok telepon polisi datang langsung tangkep? Emang katanya tahu hukum apa gimana? Ya, tapi Emang tim hukumnya nggak tahu apa? tim hukumnya ini berisikan orang-orang hebat menurut dia ya. Menurut dia. Ya, kita nggak tahu karena dia bilang ini banyak orang-orang penting di negara. Sekarang gini, misalnya debat, salah satu dianggap menghina lawan bicara. Oke. Emangnya bisa langsung saat itu gue telepon polisi langsung tangkap dia? Nggak bisa lah. Nggak saat itu, besok nanti. Loh, kalau memang benar dia menghina, dalam arti nggak bisa dibantah dia menghina ya, atau menista, atau menghujat, gua harus bikin laporan dulu ke polisi, dan polisi harus cek dulu itu masuk ranah apa enggak. Oke. Itu yang namanya kalau bikin laporan. Dan memilih domisili tetap di kantor Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Loh. Jadi saya bukan takut sama Dondi karena Dondi pintar. Oh, Dondi ngawur. Dondi tidak paham Alkitab. Dondi memutarbalikkan Alkitab. Begitu. Jadi ini nih seperti Amsal 27 ayat 12. Bila orang bicara malapetaka, menghindar. Polisi juga nggak serta-merta main terima laporan begitu aja. Nanti harus ada sidang kayak sidang perkara atau gimana lah. Polisi harus meneliti ini benar-benar klarifikasi lah segala macam. Saya sudah siap semua. Dan ayat-ayat seperti yang tadi tuh, setan, anjing, terkutuk, semua itu sudah siap semua. Bukan untuk menyerang pribadi, hanya untuk mau kasih tahu mereka seperti Donditan dengan penuh kasih. Hanya penuh kasihnya saya ini memang agak lain. Maksudnya mungkin ekspresi wajah saya, intonasi. Nah, itu yang diragukan tim hukum saya. Mereka bilang berdasarkan ini pasal-pasal, kalau kita tidak duduk bersama dan perbaiki, Pak, saya yakin Bapak Pendeta masuk penjara. Yang menyuruh pendeta Melatok maki. Emang kemarin gue bilang nyuruh dia maki? Ya iya kan, lu bilang maki dia setan. Gini dong, dia ngomong di mimbar, gua anak setan. Lah berani kan dia melakukan yang sama di depan gua gitu? Berani dia bilang. Ya udah, kalau berani kenapa dia mundur? Lah, tapi jangan pakai pasal itu. Loh, emangnya pasal itu langsung ditulis tangkap polisi? Oh, Enggak kan? dia minta kalau bisa untuk pasal tersebut dihilangkan gitu. Ya ngomong dong ke kita dong. Ngomong ya. Minta dong pasal ini dihilangin. Ah oke, gitu dong. Masa nggak ngomong nggak apa, malah nomornya Melisa di blok? Ayo. Namanya apa kalau gitu? Ya karena kan dia bilang ini requestan dari Kodondi. Loh, mau request dari gua kayak, mau request dari ketua pembina atau yayasan gua kayak, kalau dia keberatan tinggal ngomong. Ngomong ya. Saya nggak mau nih pasal sekian, ayat sekian, saya nggak mau. Kan bisa begitu. Oke, Kodondi ya sendiri nih. Tiba-tiba dia langsung batalin. Oke. Gue udah minta ke orang hukumnya, gue nanya pasal apa aja Tuh. yang udah keberatan. Tuh. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Tuh, Melisa nanya ke tim hukumnya, yang keberatan pasal berapa, Pak? Nggak dijawab. Malah nomornya dia di blok sama si Melatok. Dari Kodondi sendiri, kalau dia minta, oke, ya pasal 4 4 ayat 2 itu bisa nggak direvisi khusus untuk memaki Kodondi sebagai setan, anjing, babi. Tuh, kalau memang pasal itu dihilangkan, berarti kedua belah pihak boleh dong melakukan itu. Wah, lu mau baki balik Loh. juga? Nah sekarang makanya dikasih aturan itu supaya orang tidak kelewat batas. Kalau ada aturan berarti kan berlaku untuk dua belah pihak. Kalau dia cuma mau berlaku buat dia doang, lah gue juga boleh dong maki. Oh, lu mau maki juga artinya? Loh, ya kalau dia mau maki, gue maki sekalian dong. Tapi makanya kita bikin aturan supaya apa? Supaya debatnya bermartabat. Bukan debat kusir, bukan debat maki-makian. Kalau dia cuma bisanya maki-maki orang, berarti ilmunya dia cuma maki-maki orang dong. Ya karena sesuai dengan Bible dibilang. Nah, tunjukin gue ayat mana yang rubah-rubah firman Allah adalah anak setan. Rangkuman jawaban Pendeta Mel Atok
sangat jelas menurut ChatGPT sebagai berikut. Saya bukan takut debat. Justru saya siap berdialog kapanpun. Asal jelas temanya, ada moderator, dan ada aturan main yang adil. Debat itu bukan tempat untuk saling jatuhkan, tapi ruang untuk mencari kebenaran lewat kitab suci dan sumber yang terpercaya. Kalau ada yang bilang saya takut, itu keliru. Saya hanya menolak debat yang penuh provokasi dan emosi, karena itu tidak akan mencerdaskan siapapun. Bagi saya, tujuan debat adalah memberi pencerahan, bukan sekadar adu mulut. Jadi, kalau memang serius mau berdialog, mari kita lakukan dengan sehat, tertib, dan bermanfaat bagi banyak orang. Admin menganggap minimal seperti Yonatan Nandar dan RK berikut ini. Diterjemahkan sungguh benar, tetapi amin ini diterjemahkan juga sebagai kebenaran. Ya, telah menempatkan hukum-hukummu ya di hadapanku. Siapakah jalan kebenaran, Yesus atau Muhammad?